channel. Alright. Gaya-gayaan gua ngomong kayak gitu ya. Udah bahasa Inggris aja gua dulu lah. Di remedial bro. Nah, aduh. Oke. Di video kali ini masih gua menggunakan Kijang Chris John karena gua nggak tahu. Gua udah ngeluarin motor, tapi tiba-tiba hujan gerimis. Tapi di sini malah nggak gede hujannya. Tadi di rumah gua lumayan terus juga. Oke. Apa yang gue mau bahas kali ini? Oke, gue mau ngebahas tentang BBM atau jenis solar yang digunakan sama Kijang diesel gue. Sekarang gini, kita bandingkan dari harganya dulu ya. Ini harga pun menurut gue ya, karena gue nggak terlalu hafal. Kalau untuk biosolar itu harganya kisaran di angka 5.200 kayaknya. Terus yang berikutnya harga Dexlite. Dexlite itu 9.000 berapa? 400. Kalau nggak salah, Dexlite. Terus Shell diesel sekitar 9.800 ya, 9.700 ya, sekitar segitu, atau 9.000 sekian, 9.800 kayaknya kalau Shell diesel. Dan yang paling mahal itu Pertamina Dex, dia kalau nggak salah 10.200. Nah, terus bagusnya di mana, gitu kan? Ya mungkin ada kalau untuk kayak gitu gue juga kurang paham ya. Dalam artian kurang paham ini oktannya berapa gitu kan? Gue nggak pernah pelajarin kayak gitu. Tapi gue berdasarkan yang pernah gue pakai gitu, yang pernah gue rasakan menggunakan BBM jenis-jenis tersebut gitu. Ya menurut gua ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Yang jelas tadi ya di harganya. Kalau untuk rasanya menurut gua sama aja. Sama aja dalam artian gini. Si mobil nggak ada perubahan apa-apa. Bukan berarti dengan menggunakan jenis BBM ini mobil jadi lebih enteng gitu. Kalau untuk Pertamina Dex itu mungkin pernah gue rasain agak sedikit enteng gitu si mobilnya, ya kan, agak sedikit banget enteng. Tapi kalau untuk di perjalanan jauh menurut gue sama aja. Terus kalau dari segi efisien atau konsumsi bahan bakarnya itu lebih awet mana? Jelas lebih awet biosolar. Sebenarnya gini, konsumsi si BBM mobil diesel gua ini dia tuh sama aja. Dalam artian si mesin itu butuh 1 kilo, bukan 1 kilo sih sebenarnya, 10 kilo 1 liter sama aja. Yang ditelan sama dia mau biosolar, mau Pertamina Dex, mau Dexlite, itu tetap 1 liter 10 kilo gitu. Jadi kenapa gue lebih sering ngisi biosolar? Ya karena lebih efisien. Terus apa efek sampingnya? Nggak ada. Karena mobil gue ini dia masih menggunakan noxel. Nah kalau noxel itu beda sama injektor. Kalau injektor itu lubangnya udah kecil-kecil. Kalau noxel itu masih besar-besar karena dia masih manual cara kerjanya. Nah, jadi kalau orang bilang wah pakai solar busuk ntar mobilnya cepat rusak, enggak. Justru kalau mobil gua ini enggak. Tapi kalau untuk mobil
diesel seperti tahun-tahun muda yang kita kenal seperti Fortuner, terus apalagi Pajero, terus Nissan Navara, Hyundai Santa Fe, mungkin gitu, karena kan dia sudah menggunakan injektor kayak sumpamanya Ford Ranger, Triton, ya mungkin gitu, karena mereka kan udah bukan menggunakan noxel lagi, dia menggunakan injektor. Bedanya injektor sama noxel apa? Dia itu setahu gua lubang pembuangan si bahan bakar itu lebih kecil kalau injektor. Jadi ada kotoran sedikit, dia bisa kesumbat dan itu bisa bikin mesin pincang. Dan harga injektor itu nggak main-main. Yang KW-KW aja injektor bisa harganya 3 juta sekian. Kalau yang ori-ori bisa 6-7 jutaan itu. Nah, bedanya menggunakan noxel, bukan menggunakan sih sebenarnya, cara kerjanya noxel dan injektor gitu. Terus apakah gua malu? Gua enggak. Justru gua bangga. Dalam artian gini, gua ngisi 200.000 atau 300.000 lah dari tangki sekosong-kosongnya, itu gua bisa dapat BBM yang bisa ngefull. Maksudnya cukup untuk bikin tangki gua tuh penuh, cukup untuk perjalanan gua jauh, ya kan? Apakah gua malu? Tidak, jujur tidak. Ngapain gua malu, ya kan? Masuk ke kilang solar barengan mobil truk, mobil bus, enggak. Justru orang yang mengerti itu bakalan bilang, diesel mas. Iya pak, diesel, ya kan? Orang tuh nggak nyangka gitu, karena ya mobil diesel bisa dibilang makin panas makin gila dia, makin panas makin gila, makin ngebul asapnya juga. Oke, perbedaannya lagi dari 4 BBM tersebut di asap. Kalau untuk jujur aja, kalau biosolar memang asapnya gila-gilaan bro. Itu asap buat fogging, jangankan fogging nyamuk, fogging orang di kamar juga bisa pada pingsan kali ya. Kalau Dexlet agak mending lah, Pertamina Dex agak mending. Soal baunya sama aja, karena mereka kan memang dari itu ya, minyak-minyak gitu, minyak apa, kelapa sawit apa, gue nggak ngerti deh tuh solar itu terbuat dari apa. Yang jelas konsumsi BBM-nya sama aja. Seumpamanya ini mobil 10 kilo 1 liter, mau biosolar mau Pertamina Dex sama aja. Yang membedakan itu cuma harganya. Perbedaannya rasanya sedikit. Kalau pakai Pertamina Dex, pakai Dexlet, menurut gue sama aja. Jadi buat apa gue beli BBM yang mahal-mahal kalau rasanya sama aja, ya kan? Toh gue juga rutin perawatan si mobil ini. Per 6 bulan sekali gue ganti filter solar, gue ganti filter udara. Mau gue pakai BBM yang jelek, mau gue pakai BBM yang bagus, mobil gue perawatannya sama aja. Kecuali mungkin dengan gue menggunakan BBM yang bagus bakal bikin awet part gue seperti filter oli dan part-part lainnya. Menurut gue sama aja, karena mobil itu dipakai ya sama aja, nggak ada bedanya gitu. Karena gue belum pernah menemukan riset dengan menggunakan BBM jenis tersebut, mobil diesel yang masih menggunakan noxel akan menjadi hebat. Tidak pernah gue. Jadi keuntungannya di situ. Jujur, gua kalau gua hitung si mobil ini 1 liter tuh bisa buat berapa kilo, gua belum menghitung secara pasti. Tapi dengan jarak tempuh dari rumah gua ke kantor yang bisa dibilang 100 meter lebih dah, 100 meter, 2 kilo lagi tuh nyampe perbatasan Bekasi. Itu
menurut gua cukup irit. Gua ngisi 200.000 itu hampir 2 minggu bro. Nah irit ya, karena gua pernah pakai mobil jenis bensin, merek Avanza, Toyota, namanya Avanza. Itu gue pernah ngalamin sehari 100.000 dengan jarak tempuh yang sama aja, cuman macetnya edan bro. Itu waktu itu tuh macetnya gila-gilaan. Dan menurut gue dulu itu gue udah, wah kayaknya Avanza yang pas nih buat mobil keluarga, irit gitu. Ternyata sama aja bro, jenis bensin itu gua nggak ngerti. Memang kondisinya waktu itu macet parah, dan gue pernah pakai ini juga di macet-macetan parah. Lu pernah tahu Cikampek yang Bekasi itu, yang waktu itu yang belum jalan di tol layangnya, itu gila-gilaan juga macetnya. Nah, gue pakai ini, gue ke Brebes waktu itu habis sekitar 200.000. Jadi gue berangkat ngefull, ngisi, pulang sampai full lagi, itu gue habis 200.000. Itu macetnya gila-gilaan. Gue tuh macet di situ berapa jam itu, 3 jam apa. Itu menurut gue masih dalam batas angka yang sangat wajar. Jadinya ya rekomen banget menurut gue. Kalau bisa dibilang ini mobil irit, ya gue bilang ini mobil pribadi, mobil SUV yang irit, tapi dengan masih banyak kekurangan. Nggak seperti mobil sekarang kan, lo bisa dapat tampilan yang bagus, lo bisa dapat fitur-fitur yang bagus. Kalau dengan ini ya sebatas alat transportasi aja. Kalau gue sih bilangnya kayak gitu ya, bukan gue bilang mobil buat mejeng, bukan, tapi sebatas mobil untuk transportasi yang menguntungkan. Gue pakai ini sama pakai Ereking iritan pakai ini bro, jujur aja. Jadinya bukan gaya-gayaan. Jadinya mungkin video untuk ngebahas bahan bakar sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan gue setiap akhir bikin video pasti hey Juk, tapi nggak ada nisan Juk nih sekarang loh.